kekuranganku. Gembala yang baik, Ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kiranya pagi hari ini kita kembali siapkan hati kita untuk datang ke hadirat-Nya. Kita angkat pujian kita. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, suci, suci, suci.
Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan menaikkan syukur dan juga permohonan kita. Saya akan pimpin doa ini dan Bapak Ibu akan mengikutinya di rumah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam memelihara kami semua. Baik bagi bangsa ini, bagi setiap keluarga, maupun bagi setiap kami sebagai individu sampai saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan para pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat dan kekuatan kepada Bapak Presiden, para menteri, serta segenap pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan yang tidak mudah di tengah masa pandemik ini. Lindungilah pemerintah dan bangsa kami dari segala pihak yang sedang mencoba untuk menjatuhkan dan mengacaukan bangsa ini. Berkatilah setiap usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 di tengah bangsa ini, secara khusus juga untuk program dukungan pembiayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung kondisi ekonomi yang terdampak COVID-19, sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia. Pakailah setiap orang percaya yang terlibat dalam program ini ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi usaha penemuan vaksin corona. Kiranya Tuhan Yesus terus menyatakan pertolongan-Mu. Tolonglah WHO dan semua orang yang bertanggung jawab terkait penanganan dan pendistribusian vaksin virus corona ini. Berilah hikmat-Mu kepada mereka dalam melaksanakan tugas, sehingga vaksin ini dapat segera ditemukan dan didistribusikan dengan baik, sehingga dapat menolong negara-negara dalam mengatasi pandemi virus corona. Kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalani masa new normal ini. Kiranya Tuhan terus menumbuhkan kesadaran dan kemampuan untuk tetap berdisiplin, mentaati seluruh prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tolonglah kami semua agar semakin memiliki rasa peduli dan juga saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di Indonesia. Kiranya Tuhan terus menolong agar di tengah kesulitan saat ini, setiap gereja Tuhan di Indonesia dapat terus bersungguh-sungguh menjalankan panggilan Tuhan untuk menjadi terang bagi bangsa ini. Mampukan kami agar dapat semakin meningkatkan kerjasama yang baik dengan berbagai yayasan dan juga organisasi Kristen dalam mengerjakan panggilan ini bagi kemuliaan Tuhan. Untuk para misionaris di seluruh dunia, secara khusus para misionaris Gereja Misi Injil Indonesia, kiranya Tuhan terus menguatkan dan melindungi mereka beserta keluarga mereka. Berikanlah hikmat dan iman yang teguh dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang mereka layani. Demikianlah doa permohonan dan syukur kami panjatkan hanya ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur. Mari kita siapkan dan kita buka Mazmur pasal 124 ayat 1 sampai 8. Mazmur 124 ayat 1 sampai 8. Nyanyian ziarah Daud. Seandainya tidak ada Tuhan, biarlah sekarang Israel berkata, seandainya tidak ada Tuhan, ketika orang-orang bangkit melawan kita, mereka sudah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, air sudah menghanyutkan kita, arus-arus melanda atas kita. Kemudian amukan air sudah menenggelamkan kita. Pujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita sebagai mangsa bagi gigi-gigi mereka. Jiwa kita telah terluput seperti burung yang lepas dari jebakan perangkap burung. Jebakan itu rusak dan kita terluput. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji nama Tuhan. Demikianlah pembacaan Mazmur. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan kebaikannya. Kita angkat pujian kita dipilih dari segala bangsa. Dikuduskannya
dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Seperti halnya tema kita untuk Minggu 23 Agustus ini, gereja yang menjadi berkat. Kiranya kita membawa hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan, agar kita menjadi mezbahnya yang berbau harum di hadirat Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kita angkat pujian kita, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan yang Engkau berikan bagi kami, kesempatan yang indah untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau memberikan penerangan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran-Mu, dan kami menikmatinya sehingga jiwa kami dipuaskan. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu waktu seorang bapak pergi ke pasar menggunakan beca. Di dalam perjalanan, penarik beca mengatakan kepada dia begini, "Pak, orang-orang di gereja itu baik-baik semua ya Pak. Memang kenapa saya kalau setiap hari Minggu datang narik beca di gereja, hampir sebagian besar orang yang menggunakan beca saya ketika membayar, mereka jarang meminta atau menerima uang kembalian. Mereka selalu mengatakan, 'Sudah Pak, biarkanlah ini untuk Bapak, Tuhan memberkati.' Hal itu sangat menyentuh hati saya, sehingga saya mempunyai kesan bahwa di gereja itu orangnya baik-baik semua, dan sangat peduli dengan orang-orang yang berkekurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kisah seperti ini tentu bukan hanya satu. Ada banyak kisah yang lain juga yang mengisahkan, menceritakan tentang bagaimana gereja-gereja Tuhan membantu dan menolong orang-orang yang susah, sehingga mereka mengalami berkat Tuhan. Mereka ada yang menyekolahkan anak-anak yang susah, baik yang percaya kepada Tuhan maupun yang non-Kristen. Ada gereja-gereja yang hebat menjalankan pelayanan itu, dan puji Tuhan itu adalah hal baik yang harus kita dukung. Tema kita hari ini adalah gereja yang menjadi berkat. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama-sama untuk datang ke Gunung Sinai melalui bacaan kita hari ini, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Bersama-sama dengan Musa, kita melihat apa yang terjadi di sana. Yang terjadi di sana adalah ketika bangsa Israel telah melakukan perjalanan kurang lebih 3 bulan dan sampai di kaki Gunung Sinai, maka di situ mereka berkemah. Lalu Musa naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan, sementara bangsa Israel berkemah di bawah. Kita akan melihat tentang gereja berdasarkan firman Tuhan ini. Orang percaya, orang pilihan Allah yang diajarkan di dalam firman Tuhan ini. Pertama, kita akan melihat tentang apakah gereja itu. Dan yang kedua, tujuan dari Tuhan memanggil gereja
untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Berdasarkan firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini, di sana dikatakan gereja itu adalah mereka yang dipanggil keluar. Dalam bacaan ini mengisahkan Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada bangsa Israel, ingat dan lihatlah apa yang telah aku perbuat kepadamu ketika engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah yang memanggil kamu keluar, datang kepadaku. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Kalimat ini mengandung kebenaran bahwa bangsa Israel yang tadinya berada di dalam perbudakan di Mesir itu, Tuhan memanggil mereka keluar. Tuhan yang berkarya, Tuhan dengan segala caranya memanggil Israel keluar, datang kepada dirinya. Kita tahu betul apa yang terjadi. Ada 10 tulah yang terjadi, dan yang pada puncaknya adalah yang ke-10, kematian anak-anak sulung. Dan bangsa Israel akhirnya keluar. Namun di perjalanan mereka juga dikejar oleh tentara-tentara Firaun. Dan kita tahu cerita itu, akhirnya mereka semua tenggelam oleh karena kuasa Tuhan. Setelah perjalanan 3 bulan, mereka diingatkan kembali akan pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan yang besar itu. "Aku yang mendukung engkau, datang kepadaku." Kalimat ini penting sekali tentang gereja itu, perkumpulan orang percaya itu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang dibawa keluar dalam konsep perjanjian lama. Gereja mereka adalah orang-orang yang dipilih, yang dipanggil keluar. Dalam hal ini bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Untuk datang kepadaku, datang kepada Tuhan. Keluar dari Mesir, tanah perbudakan, bertemu dengan Tuhan Allah. Dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat 23, demikian firman Tuhan, "Biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku." Firman Tuhan kepada Firaun, "Biarkan anakku itu pergi, supaya mereka dapat beribadah kepadaku." Tuhan Allah menyebut Israel itu anaknya, anakku. Biarlah mereka keluar dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel selama masih ada di Mesir, mereka tidak mengalami Tuhan. Kebutuhan mereka bisa terpenuhi dan sebagainya. Tetapi mereka adalah budak dan mereka tidak mengenal Allah Israel secara benar. Oleh karena itu Tuhan memanggil mereka keluar untuk beribadah, bertemu dengan Tuhan di padang gurun. Artinya apa? Selama masih ada di tanah perbudakan, maka tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Selama masih ada di tanah perbudakan dengan segala kemegahan, dengan segala kesenangannya, tapi tidak menikmati Tuhan, tidak bersekutu dengan Tuhan selama masih ada di perbudakan Mesir. Apa artinya? Artinya untuk beribadah kepada Tuhan dengan benar, menikmati Tuhan secara baik, maka harus tinggalkan, keluar dari perbudakan itu supaya dapat menikmati Tuhan dengan benar. Gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil dan ditebus keluar dari kegelapan dosa dan maut untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Perhatikan prinsip rohani yang baik ini. Selama engkau gelisah dan tidak bisa menikmati Tuhan dengan baik, selama kita masih gelisah dan berupaya melarikan diri dari
Tuhan dengan hal-hal yang rohani, maka dapat diduga kita sedang berada diikat oleh sesuatu, membuat kita tidak suka, tidak tenang, tidak bisa menikmati Tuhan Allah dengan baik. Ini yang terjadi dalam kehidupan banyak orang-orang Kristen di dalam gereja. Tidak betah di dalam gereja, tidak betah untuk berdoa, tidak betah untuk menikmati ibadah dengan baik. Maka kemungkinan sedang dipenjarakan oleh dosa, sedang diikat oleh setan dan segala kesenangan diri kita, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan baik. Tanda-tanda orang yang masih dalam perbudakan itu adalah tidak suka, dia gelisah dengan hal-hal yang bersifat rohani. Firman Tuhan berkata, bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, baru mereka bisa beribadah dan menikmati Tuhan dengan baik. Tinggalkan dosa, tinggalkan segala ikatan-ikatan dunia dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati Tuhan dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada poin pertama tadi kita sedikit mengerti tentang gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih lalu dipanggil keluar oleh Tuhan dari kegelapan, dosa dan maut. Contohnya adalah Tuhan memanggil bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Itu sebuah contoh yang sangat real. Nah, kalau begitu apa tujuan Tuhan memanggil kita? Ini adalah poin yang kedua, bahwa setiap tindakan Tuhan pasti mempunyai tujuan. Tujuan untuk memanggil kita keluar dari ikatan dosa dan maut. Untuk apa? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini ada beberapa tujuan Tuhan memanggil. Dari ayat 6 kita jumpai di sini. Yang pertama, bahwa Tuhan memanggil kita menjadi harta kesayangannya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Puji Tuhan. Tuhan mengatakan kalau kamu benar-benar setia kepada perjanjian dan firman-Ku. Apa artinya firman dan perjanjian? Artinya apa? Tuhan mengulangi kembali perjanjian antara Tuhan Allah dengan Abraham, bahwa melalui Abraham akan lahirlah sebuah bangsa yang besar, dan itu memang sudah terjadi. Tuhan mengatakan kalau kamu setia kepada firman-Ku, setia pada perjanjian yang Aku berikan dan Aku ikat, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Luar biasa. Orang pilihan Allah itu adalah harta kesayangan Tuhan. Umat pilihan adalah harta yang spesial. King James Version menerjemahkan, kamu adalah harta yang istimewa bagiku. Kamu adalah harta yang istimewa, kamu adalah harta yang spesial, kamu adalah harta yang khas bagiku. Luar biasa. Tuhan melihat kita berharga. Tuhan memandang kita yang telah dipanggil, telah ditebus, adalah harta kesayangannya. Ini adalah ungkapan metaforis yang memudahkan kita untuk mengerti. Di dalam dunia keseharian kita kenal ada yang namanya harta. Harta yang banyak, emas yang banyak, rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan harta itu sangat menarik hati. Harta itu begitu menggiurkan. Dan bahkan Alkitab mengatakan, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Begitu penting dan spesialnya harta itu bagi kita. Dan Tuhan menggunakan istilah ini untuk kita mengerti bahwa orang-orang pilihan, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari ikatan dosa dan maut untuk beribadah kepadanya adalah harta kesayangannya. Puji Tuhan. Ini adalah kabar baik, berita yang menyenangkan. Aku orang berdosa, aku yang laknat,
Aku yang seharusnya dihukum, tapi dipilih dan dipanggil oleh Dia untuk menjadi harta kesayangan. Berita anugerah yang sangat menyukakan hati kita. Bukankah ini adalah berita yang menyenangkan dan menggembirakan supaya hati kita itu selalu terikat kepada Dia? Bukankah ini adalah berita yang membawa kita untuk makin tunduk dan hormat dan setia dan melayani Dia? Oleh karena itu, kalau saudara masih main-main dengan Tuhan, saudara tidak sungguh-sungguh, maka sesungguhnya apa artinya Tuhan berkata kalau kita ini adalah harta kesayangan Dia? Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Puji Tuhan, orang berdosa ketika berjumpa dengan Kristus, ia berharga. Terjemahan Ibrani dimulai dengan kalimat, sejak engkau berharga di mataku. Sejak engkau berharga di mataku. Dan kita orang berdosa berharga itu oleh karena tubuh dan darah Kristus. Kita ditebus dengan harga yang mahal, dan begitu mahalnya sehingga tidak bisa diukur dengan apapun. Yang membuat kita mahal itu adalah tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Bersungguh-sungguhlah setia kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hidupmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, bahwa Ia telah menjadikan engkau berharga. Dia telah menjadikan engkau harta kesayangan spesial. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Dia. Kita berharga, orang yang berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Mungkin dunia merendahkan kita. Dunia melihat kita orang yang rendah. Dunia melihat kita tidak memiliki apa-apa. Tapi dengarkan baik bahwa Tuhan melihat engkau berharga. Engkau adalah harta kesayangannya. Tidak peduli engkau orang kaya, tidak peduli engkau orang miskin, tidak peduli engkau orang susah. Secara ekonomi mungkin dunia memandang engkau itu rendah, tetapi Tuhan mengatakan engkau berharga dan engkau adalah harta kesayangan. Maka sesungguhnya kita tidak punya alasan untuk merasa minder, tidak punya alasan untuk merasa rendah diri, karena Tuhan memandang kita berharga dan kita adalah harta kesayangannya. Tujuan panggilan Tuhan kepada gereja dan orang percaya yang kedua dari bacaan firman Tuhan kita hari ini adalah menjadikan kita kerajaan imam. Dalam ayat 6 dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kamu akan jadi bagiku, bagi Tuhan, kerajaan imam. Artinya, dalam konteks waktu itu bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir dan mereka akan menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Apa yang timbul di benak kita ketika kita mendengar kata kerajaan dan kata imam? Jika kita mendengar kata kerajaan, akan muncul di dalam pikiran kita itu adalah ada raja dengan kekuasaannya, lalu kemudian ada panglimanya, ada angkatan perang, ada rakyat, dan sebagainya. Jadi kerajaan itu menggambarkan kekuasaan, keperkasaan. Di sana ada seorang yang hebat, yang luar biasa. Tuhan bilang, kamu menjadi kerajaan imam
Apa artinya ini? Artinya ada makna rohani yang dalam sekali dalam kalimat ini. Orang Israel dipanggil untuk menjadi kerajaan imam. Kita gereja dipanggil untuk menjadi kerajaan imam. Jadi kerajaan yang berbeda dengan kerajaan yang kita pikirkan. Mungkin kerajaan-kerajaan besar dengan segala kekuatan dan kemegahannya. Tapi kerajaan imam. Itulah gereja, itulah orang percaya. Menjadi kerajaan imam bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maknanya luar biasa dalam. Imam mengingatkan kita kepada orang-orang khusus yang dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah untuk melayani di bait suci atau bait Allah. Banyak hal yang dikerjakan oleh para imam di bait Allah. Beberapa di antaranya, para imam itu mewakili orang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Orang Israel yang melanggar hukum Taurat, mereka berdosa. Oleh karena itu, mereka harus memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Mereka harus membawa korban penebus salah atau penebus dosa ke bait Allah. Dan di sana ada imam yang memberikan pelayanan kepada pendosa itu. Dan imam itu juga lah yang akan membawa korban tebus itu di atas mezbah untuk dibakar. Artinya apa? Para teolog merumuskannya bahwa para imam adalah orang-orang yang melayani di bait Allah, mewakili orang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Imam juga mengajarkan tentang hukum Taurat kepada umat. Nah, masih ada tugas-tugas yang lain dari para imam, tapi minimal kita mengerti dua tugas itu. Jadi kerajaan imam bagiku, gereja orang percaya adalah mereka yang ditempatkan oleh Tuhan di tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk melayani dunia, melayani orang berdosa, membawa orang yang bersalah kepada Tuhan. Itulah gereja, itulah orang percaya. Tanggung jawab kita menjadi kerajaan dan imam. Tuhan menghadirkan kita di dunia ini bukan untuk nganggur dan tidak melakukan apa-apa. Sebagai seorang yang telah menikmati anugerah Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, gereja dan orang percaya ada di dunia ini untuk menjadi imam, menjadi berkat bagi dunia. Melalui gereja orang mengenal Allah, mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Melalui hidup orang percaya yang baik dan indah, itu akan membawa menjadi berkat bagi orang sehingga mereka mengenal Tuhan. Firman Tuhan yang sangat populer yang kita kenal di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Luar biasa. Ayat di perjanjian baru ini memberikan penegasan ulang kepada apa yang telah dikatakan sebelumnya pada bacaan kita, bahwa kita adalah harta kesayangan Tuhan. Di sini dikatakan umat kepunyaan Allah, milik Allah, ada di dunia ini untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, memberitakan perbuatan yang hebat dari Allah. Apa perbuatan Tuhan yang hebat itu? Perbuatan Tuhan yang hebat itu adalah Kristus Yesus datang dari surga, membawa orang berdosa untuk mengalami pengampunan dosa dan mengalami Tuhan dan beribadah kepada
Tuhan. Kita bersyukur bahwa gereja Tuhan di dunia ini menjadi berkat bagi dunia. Para ilmuwan dunia ini banyak anak-anak Tuhan. Para ilmuwan yang hebat banyak lahir dari gereja. Sumbangsi gereja kepada dunia ini luar biasa. Gereja menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sistem politik, sistem ekonomi itu lahir dari pemikiran-pemikiran yang hebat dari dalam gereja Tuhan. Pelayanan sosial, pelayanan pendidikan, pelayanan rumah sakit, panti asuhan, itu adalah pelayanan yang lahir dari pemikiran-pemikiran yang muncul di dalam gereja untuk kemudian menjadi berkat bagi dunia. Luar biasa. Politisi-politisi hebat, cendekiawan hebat dapat lahir dari gereja Tuhan. Tapi itu bukan perbuatan Tuhan yang besar. Kita tidak mengabaikan itu. Kita mendukung itu. Kita mensupport agar gereja melahirkan anak-anak yang cerdas, pintar, untuk menguasai ilmu pengetahuan, dan mereka menjadi berkat sehingga mereka bertanggung jawab kepada Tuhan secara intelektual, bahwa Tuhan memberikan mereka akal budi dan mereka mengasihi Tuhan juga dengan akal budi mereka. Jangan akhirnya kita membiarkan anak-anak kita membelakangi Tuhan dengan akal budi mereka, bahwa mereka akhirnya menyangkal Tuhan. Gereja melahirkan orang-orang yang hebat, mempengaruhi seluruh bidang kehidupan di dunia ini. Puji Tuhan. Tapi dengar baik, perbuatan Tuhan yang lebih besar dari itu yang harus kita lakukan, dan gereja tidak boleh lalai untuk mengerjakannya. Yaitu apa? Memberitakan Injil, menyampaikan perbuatan yang besar bagi dunia ini. Kalau tidak menyampaikannya kepada anak-anak kita di dalam gereja, kalau kita tidak menyampaikan berita pengampunan dosa, kalau kita tidak memberitakan bahwa Yesus mati untuk menebus manusia yang berdosa, kalau kita tidak memberitakan kita harus hidup suci, baik, dan benar di hadapan Tuhan, bahwa kita harus bertanggung jawab dalam seluruh hidup kita, maka sangat berkemungkinan akan lahir orang-orang yang cerdas, pintar, tetapi tidak takut Tuhan. Dengan akal budinya, dia dapat mengeksplor dan menguasai segala bidang ilmu pengetahuan. Tetapi dengan akal budinya juga dia berbalik dan menantang Tuhan. Oleh karena itu gereja Tuhan harus terus memberitakan kebenaran ini, bahwa dalam Kristus Yesus orang akan berjumpa dengan Tuhan, bahwa Injil merubah hidup manusia. Injil merubah kita untuk hidup dalam kesucian dan bertanggung jawab kepada Tuhan, supaya di dalam gereja lahir orang-orang yang berintegritas, kualitas hidup yang hebat, cerdas, pintar, takut Tuhan, dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Memberitakan perbuatan besar dari Tuhan kepada dunia ini. Kemudian yang berikut, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa tujuan Tuhan memanggil kita atau gereja di dunia ini adalah untuk menjadi bangsa yang kudus. Kata kudus itu bukan artinya suci. Kudus artinya dipisahkan, terpisah. Jadi orang Kristen, gereja Tuhan, dalam pengertian secara rohani, ia adalah orang-orang yang terpisah, memiliki Allah yang berbeda dengan yang lain di dunia ini. Orang Kristen dan gereja adalah tanda petik, adalah sebuah bangsa milik Tuhan. Maka di dalamnya Tuhan ada. Tuhan memerintah di dalam gereja. Tuhan memerintah di dalam hidup orang Kristen. Itu yang membuat dia kudus, artinya dia terpisah dari semua sistem-sistem dunia. Yang terjadi dan berlaku dalam kehidupan gereja dan kehidupan orang Kristen adalah firman Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup. Dia tidak menyerap sistem kehidupan yang dari dunia, tetapi semua sistem nilai-nilai yang mengatur hidupnya, mengatur seluruh bidang kehidupannya adalah Alkitab atau firman Allah. Itulah yang membuat gereja dikatakan sebagai
bangsa yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini, gereja yang menjadi berkat. Kita telah belajar tentang apakah gereja itu, siapakah orang percaya itu. Gereja atau orang percaya adalah mereka yang dipanggil keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Selama masih berada di tanah perbudakan di Mesir, tidak mungkin bangsa Israel dapat beribadah kepada Tuhan. Selama kita masih diikat oleh dosa, agak sangat sulitlah untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga memanggil kita. Tujuannya untuk apa? Kita menjadi harta kesayangan Tuhan, harta yang khusus, spesial, khas. Ini berita anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan juga menjadikan kita kerajaan imam untuk melayani Tuhan dan bangsa yang kudus, terpisah dari dunia ini. Kita menganut nilai-nilai dalam Alkitab yang menjadi landasan untuk kita hidup setiap hari. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah yang akan terus menerjemahkan ini dalam hidup setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Seperti Mazmur pasal 5 ayat 4 berkata, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suara seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Kita siapkan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Kiranya firman-Mu dapat tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah, untuk menolong hidup kami berjalan di masa-masa yang akan datang. Tiba saatnya pada pagi hari ini, kami akan memberikan sebagian dari berkat yang Kau sudah berikan kepada kami. Ajar kami memberikan yang terbaik. Yang belum sempat memberikan, Engkau berkati supaya di masa-masa yang akan datang, sama-sama kami boleh memberikan berkat ini menjadi alat-Mu yang berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui GMI Immanuel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Immanuel,
Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.